saya tidak minta uangku dikembalikan semuanya. Iya, memang yang saya bilang sebetulnya. Yang saya mau minta adalah kembalikan sisa uangku. Saya kira kau yang inisiasi grup itu yang tolak wisuda online diungkap. Tidak. Nah, makanya pas tadi ada yang kirim linknya. Mungkin jadi gerakan. Ya, saya bilang ke situ. Meskipun saya belum mengetik apapun karena saya di posisi dilema. Sebenarnya menentukan. Ada petisinya. Menentukan sikap sebenarnya. Tapi poinnya begini, waktu muncul tadi itu sebelum saya baca, karena menurutku juga kau sepakat tidak sepakat. Kalau saya baca sudah terbuka, tapi nanti kau yang lebih punya otoritas untuk menjelaskan itu. Saya gampangnya begini. Waktu pertama langsung teman-teman kirimkan itu di WhatsApp, saya bayangkan begini. Pertama saya sepakat dengan argumen ini terburu-buru. Karena seharusnya kalau menurut saya pihak kampus memutuskan itu setelah pas di ujung status COVID ini. Katakanlah awal Juni gitu. Putuskan saja di situ. Terus kalau saya bilang kalau saya menolak bagaimana ke depannya? Dalam artian tuh kalau ini tidak jadi wisuda sampai kapan kita akan menunggu gitu. Nah, pas saya baca surat terbukamu, menurutku itu hal yang menarik. Karena akhirnya yang kau tawarkan adalah konsekuensi kampus terhadap pembayaran gitu. Apa yang ingin ditangguhkan kampus? Kita ini sudah bayar loh 250.000. Nah, saya mulai dari situ sebenarnya. Nah, posisimu sendiri terhadap kabar soal wisuda online ini, kau sepakat atau tidak? Nanti kau jabarkan saja alasannya tuh. Sebetulnya saya mau ikut frame kampus gitu ya, cara berpikir kampus. Saya kita pakai cara berpikir mau gitu. Sini saya jabarkan apa yang terjadi kira-kira kalau itu dilakukan. Nah, saya bikin itu dalam surat terbuka. Makanya saya bilang, ya ini tidak hadir begitu saja. Ini buka FB dong. Buka FB dong sama statusnya Freddy lanjut. Ini akibat proses panjang gitu ya, ada pandemi, lalu keluar kebijakan pemerintah pusat dalam bentuk PP, Perpres soal PSBB dan karantina kesehatan darurat kesehatan. Lalu ditindaklanjuti oleh daerah lewat lembaga-lembaga pelayanan publiknya, kampus, pendidikan, terus ekonomi dan lain-lain. Salah satunya kampus. Nah, saya mau pakai logika itu sebetulnya. Lalu sebenarnya itu pagi-pagi saya dikirim kawan saya ada itu postingan PDF dari rektor sebaran nanti surat edaran bunyinya soal kuliah online. saya langsung kaget gitu. Maksudnya apa wisuda online? Ya saya bertanya beberapa kawan juga, misalnya apa yang memangnya di luar negeri gitu ya, selain Indonesia proses akademik seperti apa di situasi pandemi ini? Betul nggak persis apa yang kita lakukan misalnya kuliah online? Bahkan beberapa referensi tidak menyebutkan itu. Memang aktivitas total berhenti, apalagi kayak Italia, Prancis dan beberapa negara kayak di Wuhan. Berhenti total memang. Dan memang perkuliahan secara online tuh, kita jadi bicara kualitas pendidikan Indonesia nanti. Tidak efisien menurutmu? Iyalah. Jauh sebelum pandemi saja kita tidak yakin gitu, dengan tatap muka pun orang akan paham, orang akan mengerti, akan menyerap pendidikan, menyerap materi dan sebagainya. Apalagi di pandemi dengan metode online. Maka saya bilang, kalau kau pikir itu efektif, mari kita berpikir. Misalnya satu, kalau mau dilakukan wisuda online, pertama yang harus dipastikan soal kualitas jaringan, koneksi. Iya. Seluruh mahasiswa hari ini sudah kembali ke wilayah masing-masing, ke kampung halamannya masing-masing. Ada yang di perkotaan, ada yang di pinggiran kota, ada yang di pelosok di pinggiran pelosok kota, ada yang di dalam desa, ada yang di dalam hutan dan macam-macam tempatnya. Kita tidak tahu sudah di mana semua mahasiswa Unpad hari ini. Koneksi jaringannya kita bagaimana? Pertama. Yang kedua, kalau dia metode online pasti dia menggunakan satu platform media gitu. Entah itu Zoom, entah itu WhatsApp, tidak mungkin karena membatasi. Kalau mungkin Zoom. Yang pertanyaan,
orang wisuda itu 1000-an Pak, 2000-an. Apakah mampu server Zoom menampung jumlah mahasiswa sebanyak itu? Dan saya sudah membayangkan ada banyak layar monitor dengan banyak orang. Apa tujuannya begitu? Kenapa orang di wisuda dengan jumlah yang banyak gitu ya? Kenapa wisuda dibuat dengan skala yang besar? Karena yang orang kejar seremonialnya. Iya. Saat pembukaan, saat rektor membacakan selamat, saat satu persatu mahasiswa naik ke podium lalu menjabat tangan lalu dipindahkan. Prosesi itu kan sebetulnya orang cari. Lewat wisuda online apa yang kita mau dapat? Screenshot. Ya. Saya melihat apa bahasanya itu baru satu Tara. Yang kedua, apakah seluruh mahasiswa kita, seluruh mahasiswa yang berkuliah di universitas yang ada di Sulawesi Tengah misalnya atau di Unpad itu punya gadget? Ya itu, kau jabarkan juga sih soal itu tadi. Punya gadget yang bisa akses itu. Punya data internet. Selain punya gadget, punya data kan dia? Atau punya wifi yang tetap di rumahnya dengan kapasitas 50 Mbps yang bisa akses server dengan ribuan orang di dalam. Itu akan berpengaruh. Saya bukan tahu soal IT, tapi ya pengalamanku kayak gitu. Kayaknya kau juga ya, kalau itu dimungkinkan, ayo kita coba. Saya mau juga, ingin saya. Dan satu poin kayaknya kau jabarkan juga soal transparansi anggaran, bahwa pembayaran 250.000 setiap orang, setiap mahasiswa yang akan wisuda itu kayaknya anggarannya bisa lebih kecil ketika dia wisuda online gitu. Bukan itu maksudku. Maksudnya itu saya tidak minta uangku dikembalikan semuanya. Iya, memang. Yang saya mau bilang sebetulnya. Yang saya mau minta adalah kembalikan sisa uangku yang telah kan gini, proses sudah punya tahapan. Nah, tahapan mana yang sudah dilakukan? Yang sudah saya ambil gitu ya. Ya, sorry potong cerita. Ya kalau mau kembali, kebetulan saya mengambil judul skripsi soal riset pelayanan publik, universitas atau lembaga pendidikan. Kenapa saya ambil itu? Karena menurutku ada yang abu-abu gitu ya di lembaga pendidikan kita, ketika mahasiswa, ketika rakyat, ketika orang per orang mengakses pendidikan tinggi. Posisinya banyak sekali berubah dan tidak jelas gitu. Padahal ketika kita masuk gerbang kampus, kita adalah konsumen sebetulnya. Iya, itu yang saya mau dorong sebetulnya. Sebagai konsumen, doktrin konsumen itu. Sebagai konsumen, ya kita harus menerima kejelasan gitu. Apa yang kita gunakan itu yang kita bayar. Di situ sebetulnya poin. Makanya saya bilang kembalikan, ambil yang sudah saya ambil, ijazah, terus fotokopinya berserta legalisir dan buka alumni. Hitung itu berapa. Sisanya kembali. Ya, kita punya guru besar lah di ekonomi yang bisa menghitung, masa tidak bisa hitung jumlah ijazah, legalisir dan sebagainya. Dapatlah angka. Secara pragmatis semua orang bisa hitung sih. Lalu dikurang dengan 200.000, kembalikan sisanya. Kembalikan sisanya. Karena memang tidak dilakukan proses itu, kan gitu. Ya kalau kita mau tambah lagi beban kita menganalisanya misalnya, sebetulnya ini tidak boleh ada pungutan karena dia UKT. Iya itu panjang kan jadi. Iya, kita kembali ke topik. Iya, ini lubang yang terus ditutup, lubang lagi ditutup lagi. Bukan dicari solusi supaya lubangnya tertutup selamanya, tapi tambal gitu. Jadi itu sebetulnya saya mau bilang. Terus ada sewa toga yang bervariasi menurutku tuh. Ya itu dikembalikan kan. Masa orang tidak pakai toganya? Tapi ada pengumuman, Fred, disuruh ambil toga dari hari Jumat sampai Minggu. Ya ada kan? Tapi saya tanya terakhir sama orang yang posting, ada juga saya dapat itu, sampai juniorku, temanku di fakultas, saya tanya, uangnya dikembalikan juga seperti apa? Dia bilang belum ada kejelasan, cuma disuruh ambil. Kalau yang setahu saya, uang toga itu kan, kalau kau di fakultas berapa? 200? 200. Sama, kami 200. Katanya 100 untuk sewa, 100 uang jaminan gitu. Jadi kalau mau lihat dalam perspektif kampus, ya palingan yang akan dikembalikan 100.000 gitu, kalau kita ambil toga ya. Tidak masalah kalau ada aturan seperti itu, misalnya dalam undang-undang konsumen. Ya kalau barang yang tidak sempat digunakan tapi sudah ada perjanjian sebelumnya, saya tahu apakah itu tertulis atau tidak tertulis. Maksudku ayolah, ini lembaga pendidikan yang akademik yang seluruh aktivitasnya penuh dengan kajian gitu ya. Janganlah mengada-ngada kayak gitu. Kalau memang dia tidak menggunakan jasa itu, jangan dia pungut, jangan diambil. Ayo kasih contoh, di situasi pandemi kayak gini orang semua butuh uang, itu maksudku. Karena pemerintah sekarang ini carut marut, tidak jelas juga PKH, BLT dan sebagainya.
ya paling tidak lewat kau kembalikan uang wisudanya mereka. Itu menutupi rasa apa ya, rasa apa, menutupi rasa mereka, rasa kecewa mereka karena tidak bisa ikut wisuda di situasi pandemi. Kayak ada yang chat saya misalnya, dia bilang, Kak, itu ibuku menangis karena karena saya tidak bisa ikut wisuda karena mereka mau kejar seremoni. Ya ayolah bantu. Kemungkinan dia susah ya dengan mengembalikan uang wisuda. Iya, dia kemungkinan akan daftar di ya kalau dia memang inginkan seremoni itu toh. Ya sebetulnya opsinya ada dua, bisa ditunda tapi dengan batas waktu yang tidak jelas, atau opsi lain ada kasih saja uangnya. Nah kayaknya di posisi itu yang belum dielaborasi yang saya lihat sih, meskipun mungkin chat di grup sekarang itu sudah berantai dan cukup dalam lagi, tapi maksudku itu yang kita tidak elaborasi. Kalau kita tolak, solusi apa yang kita tawarkan gitu kepada kampus? Maksudnya kita mau tolak tapi wisudanya modelnya kayak gimana? Pasti tolak wisuda online kan? Maksudnya Ya, itu yang belum dielaborasi. Punya argumen memang untuk itu. Ya, saya tawarkan itu sebetulnya. Tapi kalau ditanya saya secara pribadi, saya tipe masih yang tidak ingin ikuti sudah. Ya itu saya pun di tahap itu sih. Tapi Bohong. maksud Saya sesuai ambil kebetulan. oh ya, saya tidak mau bilang itu. Saya belum ambil sih. Ada 3 mata kuliahku yang belum ada translate bahasa Inggrisnya. Saya belum bayar toga juga. Untung saya belum bayar toga. Datanya 200.000 di sana lagi. Jadi saya kalau kita berpikir pakai Tapi kok tidak mekanisme pasar, tidak oportunis di tataran itu kan? makanya saya bilang ayo, saya tidak minta semuanya. Ayo, mana yang saya gunakan jasamu? Ya kalau memang ada operator. Tapi sepengetahuanku seluruh aktivitas operasional yang ada di Sivitas Akademi itu sudah tercover dengan UKT tadi. Maka sebetulnya ya biaya cetak, biaya kertas ijazah misalnya yang istimewa itu kemungkinan sudah di cover atau tetap bagaimana. Intinya saya yakin itu tidak sebesar biaya pendaftaran. Tapi saya mau sikap yang jelas ini, Fred. Sorry, saya mau jelaskan, saya mau terangkan bahwa ini bukan soal besaran uangnya, bukan soal besaran uangnya. Ini soal bagaimana kita mematuhi aturan, bagaimana kita disiplin. Ya negara mengajarkan kita disiplin supaya PSBB negara. Tapi negara sendiri tidak disiplin dalam bentuk sivitas akademik, dalam hal tadi regulasi dan bagaimana melakukan pelayanan publik yang tidak terselenggara itu. Nah, saya mau tuntut di situ. Ini bukan soal besaran uangnya, tapi soal ini bagaimana kita mau ajar orang patuh, negara mau ajar orang patuh, tapi negara sendiri tidak patuh dengan aturan dan dasar-dasar hukum yang ada. Itu satu. Yang kedua, kalau kita hitung 100.000 milikku ya kecil lah. Kalau ribuan, ya. Lalu itu tidak dilaksanakan prosesinya. Kemana uang itu? Saya tidak mau tuduh ada penyelewengan. Biarkan itu penegak hukum yang cari. Tapi maksudnya itu kemana? Kalau Sivitas Akademik mau bikin rincian setelah ini, silakan gitu dikasih ke kaum duafa beli beras. Saya ikhlas itu. Tapi kalau itu tanpa kejelasan. Oke, di poin terakhir kayaknya saya mau sikap yang jelas sih. Dalam artian begini, di surat terbukamu kan kau berandai-andai bagaimana kau sebagai kau masuk dalam perspektif kampus gitu. Nah kalau kau masuk di perspektif kawan sekarang yang banyak ini, nah kalau tolak apa yang harus dilakukan gitu? Tolak kuliah online. Tolak wisuda online gitu. Ya kalau tolak, yang harus ditolak satu, wisuda online tidak mewakili rasa seremoni yang diinginkan kita ya. Itu tidak terlalu anu kan? Mahasiswa gitu. Kalau mau ambil itunya, karena banyak mahasiswa yang suka yang kayak begitu. Tapi yang kedua saya mau bilang ya ditolak karena ada proses yang tidak dilakukan, tapi ada pembayaran di sana. Kan gitu. Kita sudah membayar kewajiban kita, tapi kita tidak menerima hak kita. Dan di situasi pandemi ini ya harusnya negara lebih cermat gitu, Sivitas Akademik lebih cermat bahwa ya kalau sebetulnya ini jadi apa ya, jadi satu ide menarik kalau dilakukan itu sebetulnya.
dengan mengembalikan uang kuliah dan uang SPP atau tidak memungut SPP berjalan atau KP berjalan, itu membantu sebetulnya. Di saat negara belum ada kepastian akan menjamin seluruh jaminan sosial rakyatnya, paling tidak universitas bisa ambil panggung lah di situ dengan mengembalikan itu. Ya, rektor bisa keluar bicara bahwa ya kami memahami bagaimana kondisi mahasiswa di sebuah pelosok daerah. Dengan ini kami bikin kebijakan untuk memulangkan seluruh proses akademik yang tidak berlangsung dan dengan biaya dan berharap akan membantu. Membantu. Itu menarik karena salah satu saya menemukan dari perspektif kampus, meskipun mungkin itu tidak istilahnya tidak otoritatif gitu. Saya mendengar bahwa salah satu alasan dari wisuda online ini karena kalau ini wisuda tidak disegerakan, maka akan terhambat wisuda lagi, wisuda lainnya maksudnya. Nah, makanya dibutuhkan solusi online, wisuda online ini. Saya belum menemukan kayak aktivasi dari wisuda online ini. Kalau bayanganmu tadi kan akan ada Zoom, dan sementara Zoom itu hanya terbatas begitu kuota yang bisa masuk. Nah, belum ada penjelasan seperti itu. Bisa pakai Webex juga. Iya, seperti apa? Nah, itu yang juga menurutku menjadi pertanyaan besar bagi teman-teman gitu. Makanya ada komentar yang bilang di Facebook, di postingan surat terbuka itu, saya kurang setuju kalau wisuda online. Alasannya karena itu tidak seremonial dan itu macam-macam lah. Kami pengen wisudanya wisuda real gitu, langsung. Ya saya bilang kau baca baik-baik yang saya bilang. Kalau sivitas akademik mampu memenuhi itu, dan saya sudah tahu jawabannya pasti tidak mampu memastikan semua orang punya gadget. Iya jelas lah. Belum lagi soal di masa 3 hari ini, bagaimana orang-orang yang di kampung mau ambil toga yang dia sudah bayar. Di perbatasan di perbatasan itu jadi di karantina orang baru. Tapi kalau poin umumnya kalau ditolak dia berarti kita mengambil opsi tawaran waktunya. Iya. Begitu. Apakah diundur? Ya. Maksudnya kalau undur maksudnya kita tetap mau wisuda. Tapi diundur setelah masa status dengan konsekuensi. Akan banyak angkatan wisuda yang akan diwisuda gitu ya. Tapi kira-kira itu tidak bisa di manajemen kampus gitu. Maksudnya katakanlah minggu ini wisuda 101, minggu depan wisuda 102, karena pasti logika wisuda 102 juga akan berjalan ketika COVID-19 selesai, atau kalau ini efisien bisa jadi 102 akan wisuda online juga. Saya tidak tahu apa rumitnya bikin wisuda itu ya. Apakah ada ritual khusus gitu? Ya maksudnya baca bulan, baca. Kawan-kawan kan maksudnya kita pernah buat lah kegiatan yang event. Kita pernah buat event dan lebih rumit dari itu. Bahkan kita kurang anggaran lagi. Ya itu maksudnya. Tapi sebetulnya jawabannya itu ada di prosesi mahasiswa mendaftar wisuda. Itu diakui. Ya kebetulan saya skripsiku soal publik dan saya mengambil satu jenis pelayanan yaitu pendaftaran wisuda. Jadi dia bilang kenapa batas penutupan pendaftaran wisuda itu maju mundur dan tidak jelas? Ya tergantung dari kuota orang mendaftar. Semakin kalau cepat orang mendaftar langsung ditutup. Tapi kalau lama ya dia akan dibuka panjang untuk memenuhi kuota tersebut. Untuk memenuhi kuota. Ya kalau kita cek lagi bagaimana proses orang mendaftar sampai memenuhi kuota. Panjang Pak, sangat panjang. Mungkin orang-orang semester akhir akan tahu gitu, langsung tahu gitu ya. Ketika saya bilang panjang itu dia sebut nomor di kepalanya. Panjang memang. Itu bikin lama. Padahal kita sudah bilang smart campus apa gitu ya, berbasis online. Itu yang tak berantah lagi tuh kalau kita mau elaborasi. Saya bilang negara ini harus banyak belajar gitu ya dari negara-negara. Tapi saya masih merasa kegampanganmu. Dilema memutuskan ini. Ini maksudnya idealnya ini barang seperti apa gitu. Maksudnya ya kau punya subjektivitas yang kuat juga soal itu.
Tapi di satu sisi Iya. kita punya ketidakberdayaan. Kontras gitu amat.